wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai metode penulisan artikel, yaitu berfokus pada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Adapun topik yang akan dibahas mencakup informasi mengenai konsep metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, karakteristik, perbedaan, jenis-jenis dan cara menentukan kedua metode tersebut dalam sebuah penelitian. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa dan sastra, yakni Profesor Dr. Haja Hasnah Faizah ARMU, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Jenja, kemudian saya sendiri Dewi Cynthia, lalu ada Juan Dono, Indah Lalinsari, dan yang terakhir Wulan Syafitri. Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode yang berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitian yang berasal dari kata research yang artinya mencari kembali. Menurut Sugiono pada tahun 2007, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Selanjutnya, hakikat metode penelitian kuantitatif. Kuncharaningrat pada tahun 1983 menerangkan bahwa penelitian kualitatif adalah studi di bidang ilmu kemanusiaan yang menggunakan aktivitas dasar berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungannya antara fakta-fakta alam, kelakuan masyarakat, dan rohani manusia dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan baru dan cara-cara dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, hakikat metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2018, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkret dan menggunakan data yang berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji. Data kuantitatif ini dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel bilangan atau angka. Metode ini digunakan untuk meneliti keterkaitan antara berbagai variabel dan memperoleh suatu kesimpulan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, karakteristik penelitian kualitatif. Menurut Johnson dan Christensen dalam Gemilang tahun 2016, halaman 146, metode kualitatif memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, para ahli memiliki pandangan bahwa hakikat realitas penelitian kualitatif bersifat subjektif, personal, dan hasil penelitian berdasarkan dari realitas sosial. Yang kedua, proses penelitian kualitatif bersifat induktif atau dari bawah ke atas, di mana ide pokok atau gagasan utamanya terdapat di akhir paragraf. Yang ketiga, tujuan dari penelitian kualitatif adalah deskripsi, eksplorasi, dan discovery. Yang keempat, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada kajian keluasaan dan mendalam suatu fenomena untuk mengungkap informasi yang lebih kaya dan bermakna mengenai suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Yang kelima, hakikat penelitian kualitatif observasi adalah melakukan penelitian secara langsung pada lokasi objek yang akan diamati. Yang keenam, alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bersifat wawancara mendalam, observasi partisipan, field notes atau catatan lapangan, open-ended atau pertanyaan terbuka. Sedangkan data dikumpulkan melalui alat pengumpul data dapat berupa kata-kata, gambar, dan dokumen. Dan yang terakhir, analisis data dalam penelitian secara kualitatif terjadi melalui prosedur pengembangan pola, tema, dan ciri-ciri umum. Selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif. Menurut Anderson dan Google, dalam Rumlah tahun 2021 halaman 5, mengatakan ada 4 karakteristik pokok penelitian kuantitatif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi dan pengendalian terhadap subjek yang diamati dan diuraikan apa adanya sesuai hubungan antar variabel yang telah diuji tanpa perubahan apapun. Yang kedua, penelitian kuantitatif menggambarkan objektivitas, di mana
Salah satu aspek metodologinya memungkinkan seorang peneliti menguji gagasannya di luar subjek yang diteliti. Yang ketiga, penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik seperti rata, korelasi, frekuensi, uji beda, dan lain-lain. Dan yang keempat, dalam penelitian kuantitatif ini, metodologinya, hubungannya, dan masalahnya jelas dan sederhana. Nah, teman-teman, di sini Iga akan menjelaskan mengenai perbedaan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama itu metode kualitatif, merujuk pada konsep kualitas yang mengindikasikan sifat, mutu, tingkat, dan makna. Sedangkan pada metode kuantitatif itu mengacu pada mengumpulkan dan menjumlahkan atau berhubungan dengan statistik. Yang kedua, pada metode kualitatif, data dalam penelitian itu tidak diukur, tidak dinyatakan dalam bentuk angka, dan tidak dikumpulkan berdasarkan prinsip-prinsip matematika. Sedangkan pada metode kuantitatif itu terdapat elemen-elemen pokok yang terdiri dari variabel-variabel. Yang ketiga, pada metode kualitatif berpedoman pada metode-metode penelitian yang menghasilkan informasi secara deskriptif. Sedangkan pada metode kuantitatif, variabelnya bersifat tetap seperti jenis, tinggi, berat badan, dan bersifat berlanjut atau berubah-ubah seperti jumlah penduduk di suatu kota, jumlah guru tetap dan guru honor di sekolah, dan sebagainya. Yang keempat, itu metode kualitatif. Kerangka konseptual dalam penelitian kualitatif itu terbentuk setelah melakukan survei di awal. Sedangkan pada metode kuantitatif, kerangka konseptual penelitian kuantitatif dirancang ketika menyusun proposal penelitian. Yang kelima, pada metode kualitatif, kerangka atau unsur yang menjelaskan dalam penelitian kualitatif disebut sebagai tema-tema penelitian. Sedangkan pada metode kuantitatif, variabel atau parameter yang menjelaskan faktor-faktor dalam penelitian kuantitatif telah dipilih sebelumnya secara bersamaan dengan hipotesis yang akan diteliti. Yang terakhir, pada metode penelitian kualitatif, pengetahuan dianggap sebagai hasil konstruksi pemahaman yang muncul dari komunikasi dan interaksi, sehingga pengetahuan tidak terletak di luar sana, tetapi tersimpan dalam persepsi dan penafsiran individu. Sedangkan pada metode kuantitatif itu beranggapan bahwa pengetahuan ada di luar, sehingga harus ditemukan dan sehingga ada realitas yang dapat diamati secara fisik oleh peneliti yang dilatih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada di analisis konten, yaitu metode penelitian yang mendalam terhadap isi informasi tertulis atau cetak dalam media massa. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kasus, situasi, atau objek yang diteliti. Selanjutnya ada etnografi, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna sosiokultural melalui studi tentang pola hidup dan interaksi kelompok sosiokultural tertentu dalam konteks spesifik. Selanjutnya teori terbenam, yang merupakan sistematis di mana peneliti mengembangkan teori berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya ada analisis narasi, yaitu pengumpulan dan penceritaan informasi tentang kehidupan individu-individu atau kelompok dengan menekankan pengalaman mereka. Selanjutnya yaitu ada jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah korelasi, yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi dalam faktor satu dan faktor lainnya. Yang kedua ada metode deskripsif, yang berguna penggambaran secara menyeluruh dan luas tentang situasi mendalam, sosial atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan sistematik. Selanjutnya yaitu penelitian kausal komparatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat dengan mengamati akibat yang ada dan faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya metode komparatif, yaitu pendekatan yang menggabungkan dua variabel untuk melihat perbedaan situasi, peristiwa, dan kegiatan atau Selanjutnya ada metode eksperimen, yaitu salah satu pendekatan yang menguji efektivitas variabel menggunakan kontrol eksperimental. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai cara menentukan metode penelitian. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh seorang peneliti dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Di antaranya yang pertama,
memiliki pengalaman serta latar belakang keilmuan yang dimiliki peneliti mengenai metode yang akan digunakan. Sebelum memilih metode penelitian, seorang peneliti harus memiliki latar belakang keilmuan yang cukup tentang metode yang akan dipilih. Hal ini penting agar prosedur penelitian dapat dilakukan dengan benar dan hasil penelitian diperoleh dapat dianggap valid. Yang kedua, metode penelitian dipilih berdasarkan rumusan masalah dan jenis data yang digunakan dalam kegiatan. Terdapat dua jenis metode penelitian yang dapat digunakan oleh seorang peneliti. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Pada metode penelitian kuantitatif, digunakan apabila pertanyaan penelitian mengharuskan peneliti untuk melakukan pengukuran terhadap variabel dalam penelitian, memastikan adanya dampak atau pengaruh variabel yang digunakan dalam penelitian, serta melakukan pengujian terhadap teori yang digunakan. Metode yang kedua itu adalah metode penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian kualitatif digunakan apabila pertanyaan penelitian ada pada pendapat peneliti, yaitu untuk mengetahui pandangan terhadap subjek penelitian, mendalami teori berdasarkan sudut pandang subjek, serta untuk menelusuri informasi mendetail tentang beberapa orang atau lokasi penelitian. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.